Sejauh mana bisa dipahami LKM-nya? Ini pesertanya tambah kurang ya, tinggal 30. Nah, sama mau presentasi, mau menyampaikan hasil kerja kelompoknya, silahkan. Entah Mas Gilang, Izin Ibu, ya, suka saran gua. ya, Ibu lihat dulu ya. Takutnya kalian ngerjakan tapi rupanya Oh, gini Ibu, itu Bu, sebenarnya saya bingung untuk ngerjakannya karena susah di bagian sini Bu. coba Ibu lihat. Oke, ini saya nggak paham di pemahaman konsepnya. Heeh, coba apa yang mau kamu tanyakan? Oke, kalau dari sini masih paham untuk di sama dengan nol, cuma saya sudah mulai bingung itu ya ini. Ya, baik. Nah, jadi naik ke atas dulu nih. Nah, mandek sih. Nah, sekarang coba perhatikan persamaan 3.1 ya. Persamaan 3.1 sebenarnya kalau kita kembangkan lagi itu menjadi 42. Sebentar ya, Ibu angkat telepon dulu ya. Sebentar ya, Bil. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Cici? Nggih. Warahmatullahi. Oke, lanjut nggih. Nah, eh, persamaan 3.1 itu sebenarnya masih ada lanjutan. Jadi kalau untuk bentuk umum PDP linear order 1, itu bentuk umumnya adalah eh, itu yang sudah dituliskan, tapi masih ada sama dengan U ditambah di sebelumnya U ada C dalam kurung, kemana Ibu tulis ya? Di sini tuh ada C dalam kurung X, Y. Kok jelek pakai ini? Sebentar, Ibu. Ganti deh. Pakai teks saja deh. Nah, di sini tuh ada sambungannya ya, yaitu ada C dalam kurung X, Y ditambah itu C ada U sama dengan ditambah D. Nah, seperti ini bentuk umum yang semuanya. Loh, kok hilang? Lah, kok hilang ya? Saya ulangi ya nulisnya ya, kok nggak sempurna nulisnya. Iya, hilang lagi. Ntar saya ulangi nulisnya kok. Apakah kalian bisa melihat apa yang saya tulis? Bisa Ibu. Ya, Ibu. Oke. Tetapi Ibu nulisnya hancur ini. Apa namanya? Huruf-hurufnya itu pisah-pisah. Ibu bacain aja deh. Kacau nggak jelas. Ibu bacain aja ya. Jadi sama dengan C.
C kali U tambah D, di mana C-nya juga pakai dalam kurung X, Y, dan D-nya juga pakai X, Y. Nah, sekarang untuk A, B, C, ya A, B, C, D itu bisa berupa konstanta dan juga bisa merupakan peubah. Makanya pakai A dalam kurung X, Y. Di mana X, Y atau X dan Y itu merupakan peubah bebas. Paham ya? Itu namanya bentuk umum PDP Linear Order 1. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, pada LKM yang ini kita menggunakan model yang paling sederhana, di mana untuk C dan D sementara kita buat 0. Sementara kita buat 0. Nanti kalau ini udah mahir, baru kita masukkan C dan D. Gitu ya, tetapi konsep pengerjaannya sama. Gimana cara ngerjakannya? Karena kalau langsung tentunya lebih sulit karena di sana ada dua peubah. Maka teknik yang dilakukan, kita menurunkan banyaknya peubah dari dua peubah bebas, itu akan kita ubah menjadi hanya satu peubah bebas. Artinya, kita mentransformasi dari PDP menjadi PDB. Jadi peubah bebasnya hanya satu. Nah, proses yang di bawah yang Mas Gilang tanyakan itu adalah proses dalam rangka kita menuju satu peubah saja. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, sekarang kita caranya adalah kita di sini akan memilih peubah baru yaitu kita sebut si dan eta. Nah, namanya peubah baru, tetapi untuk selanjutnya nanti salah satunya kita anggap dia adalah konstanta. Sementara kita sebut peubah baru ya. Kenapa kita sebut peubah baru di sini? Agar mudah menderivatifkan. Tetapi nanti kita akan memisalkan dia menjadi konstanta. Nah, sekarang perhatikan. Di sana ada si. Si itu mengandung unsur peubah XY dan eta juga mengandung unsur peubah X dan Y. Kedua-duanya sama. Ya. Nah, tadi kita memiliki apa? Kita punyanya AUX ditambah, untuk berikutnya saya nggak pakai dalam kurung. Masya Allah, berisiknya. Nah, ya. Nggak bisa ngomong. Ya hilang wes. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang upaya kita akan mengubah bentuk 3.1 ini dengan peubah baru sehingga akan berubah menjadi 3.4. Itu upaya kita. Perhatikan 3.4. 3.4 itu adalah PDB. Le bisa besarkan dikit lagi nggak? Terlalu imut ini. Sorry. Nah, jadi yang paling bawah ini tujuan kita ini. Kalau sudah jadi PDB, maka bisa diselesaikan. Nah, sekarang perhatikan cara menyelesaikannya. Sampai di sini bisa dipahami Mas Gilang dan teman-teman? Itu Bu, dari saya masih paham, cuma antara PDB udah merubah ke PDB-nya itu masih transformasikannya. Ya, itu dia. Itu nama teorinya. Teorinya transformasi. Transformasi mengubah dari PDP ke PDB. Nah, kita akan mengubahnya ke 3.4. 3.1 akan kita ubah ke 3.4. Gimana caranya? Caranya ada di bawahnya, Le. Nah, ini caranya seperti ini. Oh, mandek. Sekarang kita akan memisalkan, kalau tadi kita memiliki si dan eta, ya Allah, bentar ya, kok berisik aku tarik-tarik dulu. Oke, gue lanjut. Tadi kita punya si dan eta. Nah, sekarang
siapa pemiliknya si dan eta kan gitu. Kita misalkanlah peubah baru namanya W. Perhatikan di sini W sama dengan U. Saya ulangi, W sama dengan U. Ya, si sama dengan si di dalamnya ada X dan Y. Eta di dalamnya ada X dan Y. Oke. Nah, dari sini kita akan mengubah dia. Nah, ini ceritanya ya. Agar tujuan kita tadi persamaan 3.4 ya. Itu tujuan kita. Biar dia sama, maka kita memerlukan sebuah transformasi si dan eta. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus invertible. Biar apa? Biar dia differentiable. Nah, oleh karena itu, bagaimana? Maka Jacobinya tidak boleh sama dengan 0. Kalau Jacobi sama dengan 0, persamaan tersebut adalah persamaan yang sejajar. Persamaan yang sejajar artinya apa? Tidak pernah memiliki titik potong. Ya, jadi agar sekarang ini kita akan memilih si dan eta sedemikian hingga si dan eta ini dapat menggantikan posisi X dan Y. Paham ya? Sampai di sini syaratnya apa? Syaratnya Jacobi tidak sama dengan 0. Itu. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita tadi kita punyanya AUX tambah BUY. Kan gitu? Nah, UX sama dengan apa? Coba Ibu bantu nulis. Semoga bisa kali ini ya. Kalau nggak bisa, Ibu minta tolong kalian ketikkan. Ada UX. Kan iya, nggak bisa Ibu nulis. Cuman Apa saya bantu? Bantuin lah. Yeah. Bisa Ibu nulis. Hilang dia. Nah, UX, sekarang anggap X-nya adalah indeks UX. UX sama dengan X-nya anggap indeks ya, berarti DU per DX. Atau langsung DU per DX aja deh, biar nggak salah paham. DU per DX. No. UX-nya ganti, nak. DU per DX saja. Oh. Biar nggak salah paham. DU per DX sama dengan, nah, tadi kita lihat apa? Bahwa U sama dengan W ya. Yeah. Ya, berarti di situ do W, ya, harusnya do, tapi ini nulisnya D, nggak apa-apa. Do W per do. Nah, sekarang W itu mengandung unsur apa? Si dan eta. Berarti dosi per dosi. Ya. Dosi titik kali ya. Nah, sekarang U-nya kita turunkan terhadap apa? Terhadap X. Si mengandung apa? Si mengandung X dan Y. Maka kali dosi per do X. Ditambah. Oke, nah W tadi mengandung si dan ada satu lagi yaitu eta. Maka do W per do eta kali do eta kali. Nah, eta tadi memiliki apa? Memiliki si dan memiliki X dan Y juga ya. Berarti kali do eta per do X. Nah, inilah seperti yang dituliskan pada 3.7. Paham ya? Nah, analog ya. Jadi kalau untuk DU per DY sama kayak gitu. Cuman X-nya diganti dengan Y. Nah, sekarang substitusi ini ke dalam persamaan 3.1. Nah, apa persamaan 3.1 tadi? Persamaan 3.1 A kali UX kalikan aja berarti A kali yang ada di 3.7 ya ditambah B kali yang ada di 3.7 yang kedua sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya kita kumpulkan yang sejenis, yaitu di sini, kalau di sini dia mengumpulkan WC dengan WC, kemudian W eta dengan W eta. Itu caranya ya. Nah, berikutnya karena tujuan kita tadi adalah menurunkan atau mengurangi peubah, maka pada persamaan 3.8 yang salah satu di dalam kurung boleh sama dengan 0. Kamu milih yang mana, si atau eta? Gitu. Ingat ya, kita memilih ya, memilih. Kamu pilih yang mana? Yang mau dinolkan yang di dalam kurung yang mana? Boleh salah satu ya, karena tadi niat kita mau mengurangi peubah. Nah,
pada LKM ini yang dikurangi adalah eta. Ya, yang dibikin nol yang mana? Yang kedua ya. Berarti W etanya kan jadi nol tuh. Benar nggak sih? Dia Bu. Jadi kan nanti tinggal AC X tambah BCY kali WC ditambah 0 kali W eta. Kan gitu. 0 kali W eta sama dengan 0. Kan? Ya, paham ya? Oke, nah sekarang perhatikan, mungkin bisa dihapus yang barusan ditulis ini, Mas. Nah, sekarang memilihnya boleh suka-suka ya, Le ya. Yang Anda boleh milih yang manapun. Oh, saya mau milih yang depan aja, Bu, yang sama dengan 0. Boleh, asalkan sampai ke bawah konsisten. Itu aja. Kata kuncinya konsisten, nggak boleh nano-nano ya, di tengah kamu ganti nggak boleh. Harus konsisten. Kadang-kala kalian suka-suka. Nggak boleh, matematik itu begitu, konsisten. Kita bilang A sampai sejauh mata memandang, dia berlaku untuk A tadi. Nah, sekarang kita ambil A eta X tambah B eta Y sama dengan 0. Kalau ke bawah ini menjadi 3,9 bisa dipahami ya? Masih Kan bisa. jadinya A eta X sama dengan negatif B eta Y. Ya kan? Jadi eta X per eta Y sama dengan min B per A. Saya 3,9, keep dulu ya. 3,9 keep sebagai persamaan, saya sebut persamaan 1. Karena ini dipakai lagi nanti. Nah, sekarang perhatikan persamaan 3,8. 3,8, sebentar. Mungkin kalau pakai ini bisa. Nah, sekarang kita perhatikan 3,8, ini kan udah 0. Udah nggak ada nih ya. Ini nggak ada ya. Nah, kita punyanya adalah ACX tambah BCY, WC sama dengan 0. Kan gitu. Nah, sekarang kedua suku kita bagi dengan yang di dalam kurung. Jadinya apa? Jadinya 3,10. Ya, karena kita bagi. Oke, paham ya? Kita bagi dengan yang di dalam kurung. Nah, sekarang kalau sudah dapat WC sama dengan 0, mudah sekali kan? WC sama dengan 0 berarti kan itu PDB atau Y aksen sama dengan 0 kan gitu aja ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini sekarang kita masuk namanya karakteristik. Nah, sekarang kita akan memandang kurva karakteristik. Ada yang kita sebut sebagai gamma, di mana eta. Nah, sekarang di sini kita mengambil konstantanya ya. Sekarang kita ambil konstanta. Dari hasil kamu mengerjakan yang 3,10, kamu akan menghasilkan persamaan yang kita sebut persamaan karakteristik. Gitu ya. Nah, kita ambil eta sama dengan konstanta. Karena apa tadi? Kalau kita tidak buat dia jadi konstanta, yang terjadi adalah peubah kita kan tetap 2 tuh. Ya, peubah kita tetap 2, padahal kita peubahnya maunya 1 aja. Salah satunya kita ambil konstanta. Nah, kalau misalkan yang di depan tadi yang sama dengan 0, maka yang konstanta adalah C-nya. Tadi kan yang kedua kita buat sama dengan 0. Ya, yang di 3,8 tadi, itu yang kedua kita buat sama dengan 0. Kalau yang pertama yang kita ambil sama dengan 0, maka yang kita buat konstanta adalah C sama dengan konstanta. Paham ya? Nah, selama kurva eta itu merupakan parameter PDB dari 3,10, maka kita akan menemukan kurva gamma dengan mengambil total derivatif dari eta. Untuk 3,11 bisa Pak? Kira-kira turunan totalnya? Perhatikan di sini eta sama dengan konstan. Eta sama dengan konstan. Kalau kita turunkan si eta tadi mengandung unsur apa saja? X dan Y. Ya, maka turunkan eta terhadap X kali dx ditambah turunkan eta terhadap Y kali dy. Kenapa dikalikan dy lagi? Wong kita mau cari d eta. Kan gitu ya? Nah, kita mau cari d eta. Nah, sekarang derivatif konstanta apa? Derivatif konstanta adalah 0. Maka kita peroleh persamaan 3,11. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan 3,11. Eta X dx, ini kan kalau ini bisa kita buat menjadi sama dengan negatif eta Y dy. Ya nggak sih?
Ya, berarti eta X per eta Y sama dengan negatif DY per DX. Ya enggak? Nah, sekarang kita dapat 3, 12. Naik ke atas, Le. Tadi yang Ibu suruh Yang keep ini apa? Bu, yang 39. 3,9. Nah, 39. Sama nggak itu bentuknya? Oh, Sama ya? Yang beda sebelah oh, kanannya. nggih. Nah, berarti kita dapat mengatakan bahwa Y per DX sama dengan B per A. Boleh kan? Per A. Jadi Y Nggih. per DX sama dengan B per A. Penyelesaiannya itu kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Oke? Setelah itu kita akan memilih, nah ini kan kita dapat eta nih, ya kita dapat eta ya, kita dapat eta. Nah, tapi bukan etanya Sunda ya, eta mah gitu. Eta, ini eta beneran, eta ya. Nah sekarang tadi syaratnya ada dua tuh. Harus ada eta, ada si, kan gitu. Eta tadi udah jelas tuh konstanta, aman lah dia kan. Udah kita hitungkan melalui 3,13 itu kita selesaikan, nanti Y-nya dapat apa, X-nya dapat apa, dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah konstanta. Jadi konstanta sama dengan sesuatu yang mengandung unsur X dan Y. Maka tugas kita berikutnya, kita memilih si sedemikian hingga bahwa Jacobinya tidaklah nol. Ingat ya, memilih si anything, apapun dia si-nya, anything. Memilih si sedemikian hingga nilai Jacobinya tidak nol. Nah, di sini dia gampang nyarinya. Ngambil aja si sama dengan X, kan boleh. Boleh nggak si sama dengan Y? Boleh, sakarepmu. Boleh nggak si sama dengan X kuadrat? Whatever. Pokoknya ketentuannya apa? Jacobi tidak sama dengan nol. Jelas ya? Kalau dia tidak sama dengan nol, maka boleh kita menyelesaikan 3,10 tadi. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Jadi 3,10 tadi jadi 3,14. Nah itu diselesaikan sudah. Itu kan menjadi dowi per dosi sama dengan nol. Kalau kita tuliskan dowi sama dengan nol dosi, boleh ditulis, Le, bantu tulis, Le. Bantu ketik, tuliskan. Ibu ngetik, tuliskan, lari-lari deh. Coba tuliskan, bantu tulis. Agak ke pinggir, kayak hilang hurufnya. Oke. Di atasnya 3,A, situ aja ya. Do W per do Si sama dengan 0. Coba di enter. Jadi do W sama dengan 0 do Si. 0 do Si. Oke, perhatikan. Ini kalau kita integrasikan, integral dari kedua sisi, kita peroleh integral dw adalah W, integral 0 do Si itu adalah konstanta. Kan gitu ya? Nah, karena ini adalah PDP, di mana perubahannya 2, maka konstanta tadi menjadi fungsi dari peubah yang tidak diintegrasikan. Maka hasilnya menjadi fungsi eta. Jadi sama dengan ini. Fungsi eta. Harusnya kan konstanta ya. Tapi karena dia PDP, maka fungsi yang tidak diintegrasikan. Nah, baru kemudian tadi etanya apa? Etanya tadi hasil penyelesaian 3,13 ya. 3,13. Substitusilah itu tadi. Etanya sama dengan apa? Bisa dipahami sampai ini? Selesai. Nah, itu dia. Cara menyelesaikannya dengan transformasi. Sekarang coba masuk ke contoh kali. Di situ contoh apa latihan sih? Contoh ada Ibu, contoh latihan juga ada. Coba kita lihat contohnya. Oke. Oh, ini belum ada yang ngisi. No, belum. Udah remah banget. Oke, coba dilihat itu. Itu A-nya berapa, B-nya berapa? Yang lain boleh bantu jawab. A-nya itu 3, B-nya 4. Oke, berarti DY per DX sama dengan 3/4. Sorry, 4/3. 4/3. Ya, integralkan. Berarti jadinya apa itu? Coba disederhanakan.
Kalau ada DY per DX sama dengan 4/3, berarti kan bisa aja 3DY sama dengan 4DX ya. Oke, Bu, 3D sama gambar. Integralkan kedua sisi, jadinya apa? Dari 3D. 4X sama dengan 3Y. 4X sama dengan 3Y. Jangan lupa ada tambah konstanta ya, Nak? Y, plus C. Nah, jangan lupa. Nah, konstantanya kamu boleh tuliskan sebelah kiri atau sebelah kanan, whatever. Jadi yang jelas di situ ada konstanta. Nah, sekarang konstanta sama dengan apa? C sama dengan apa? Konstanta itu sama dengan F. Berarti 4X kurang 3Y. Ya kan? Atau 3Y kurang 4X. Mana aja boleh. Ya nggak sih? Y, Y. Ya, jadi konstanta sama dengan 4X kurang 3Y. Atau 3Y kurang 4X. Nah, itu adalah konstanta. Tadi kita apa konstantanya? Konstanta sama dengan eta. Eta. Eta berarti sama dengan 4X kurang 3Y. Paham? Ya, Bu, masih paham. Itu adalah eta. Dapat eta toh? Oke. Karena tadi eta adalah konstanta. Berarti persamaan karakteristik kita yang pertama adalah eta sama dengan 4X kurang 3Y. Benar. Nah, sekarang kita akan memilih C. C sama dengan apa? Itu Ibu bilang sakarep tadi. Boleh X, boleh Y, mau 2X, mau kosinus, whatever. Terserah ya. Terserah. Syaratnya apa tadi? Asal Jakobnya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau C sama dengan X. Nah, coba Jacobinya sama dengan berapa? Coba itu. C sama dengan X. Jacobi tadi apa? Jacobi sama dengan determinan dari do. si X ya. Si Y, eta X, eta Y ya. Kan kita, apa si X-nya? Tadi X sama dengan, C sama dengan X. Berarti si X sama dengan? Apa? 1 ya. 1, pinter. Kan C sama dengan X ya, Ibu ulang. C sama dengan X, berarti si X atau do C per do X sama dengan 1. Si Y-nya apa? 0. 0, pinter. Eta X-nya apa? Eta apa tadi? Eta 4X kurang 3Y kan? Eta X apa? 4, Bu. 4. Eta Y apa? Negatif 3. Negatif 3. Berarti determinannya berapa hasilnya? 1, 4. Hasilnya 3 per 4. Negatif 12 itu. Kok negatif 12 anak sing 0 loh, 4 Le? Ibu. Oh ya 100. Kok 4, Le? Negatif 3. Kok galugalan? Piro? Negatif 3. Negatif 3, Bu. Negatif 3. Negatif 3 sama dengan 0 enggak? Buatan, Bu. Enggak. Selesai toh? Maka kita dapatlah persamaan karakteristik kita. Eta sama dengan 4X kurang 3Y. C sama dengan X. Berarti benar ini pemisalan kita. Oke, keep dulu. Nah, selanjutnya, sebenarnya ini ada yang dia lupa nuliskan, yaitu gambar ininya, kurva karakteristik. Tapi nanti ya setelah ini aja. Karena nanti Ibu minta tolong kalian buka GeoGebra. Oke, nanti ya kita gambarnya. Oke, lanjut ke bawah dulu. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan tadi. Nah, persamaannya apa? Anda boleh pakai langsung WC sama dengan 0, boleh tidak? Coba naik ke atas. Nah, Ibu pakai yang nggak biasa. Lanjut terus ke atas terus. Persamaan yang di atas. Terus. Tadi persamaan berapa ya, lupa Ibu. Oke, di 3.8. Yuk kita masukkan ke 3.8. 3.8. Tadi berapa? 4. A4. Berarti 4 kali si X tadi 1 ya? Oh, mohon maaf Ibu, hanya tadi 3 itu. Hanya piro, Rek? Hanya 3 ya? Oh, hanya 3. Hanya 3 Ibu. Beda 4.
Oh, ini aja, bantuin Ibu nulis saya wis. Nanti Ibu. bantuin Ibu nulis deh. Apa Wes, Bu? iso. Nah, A-nya tadi 3 ya, Le. Nah, 3 kali. Si X tadi piro? 1 ya? Satu. Tambah B-nya berapa, Nak? B-nya 4. Ya, 4. Kali si Y. Si Y berapa? 0. 0 kali 0. Oke. Ya, 0. Pakai kurung, Nak, sebelum 3 kurung. Nah, kali WC ya. Kali WC. WC. Kita pakai 3,8 ya, WC. Langsung sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi kan itu Oh, sama 0. dengan Ya, tadi kan 0. oh, ya. Enggak, WC benar WC-nya. WC. WC sama dengan wes, coba perhatikan di sini. Berarti kita memiliki 3 WC sama dengan 0. Oh, Nah, sekarang kita selesaikan tuh. Enter aja, Nak. Jadi kita sekarang punya 3 dowe per dosi. Ke bawah aja ke enternya. Enter ke bawah deh. 3 dowe per dosi sama dengan 0. Oke, diselesaikan dengan cara seksama. Coba itu jadinya apa itu? 0, 0, 0, 0. Enter. 3 dowe sama dengan 0 dosi. isi. Ya, jadinya apa? Sama dengan Oh, apa? Integralkan. 3W. 3W ya, 3W pinter. sama dengan Sama dengan integral 0 dosi ya. Iya, konstanta. Berarti bukan, kita ganti konstantanya dengan fungsi yang tidak FC. diintegrasikan. Fungsi apa? FF tetap FC. Iya, bukan FC dong, kan diintegralkan si eta dong. Iya, eta lah, ya eta. Bawah, turun lagi enter. Nah, baru kita kembalikan ke asal. W tadi sama dengan apa? W tadi sama dengan U. Kan? Di atas kan W sama dengan U. Berarti 3U sama dengan... Eta sama dengan apa? Tadi eta. Jadi F dalam kurung. Etamu apa tadi? F dalam kurung. Eta tadi apa? Ayo. 4. Oh, 4X. 4X main 3Y. Wes selesai dah itu wes. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Ya, bisa dipahami itu cara penyelesaiannya. Nah, ini solusi dari PDB order 1. Jadi, perhatikan di situ bahwa solusinya adalah sebuah fungsi. Jadi, jawabannya banyak. Iya, fungsi apa? Fungsi 4X kurang 3Y. Nah, kadangkala angka 3 itu nggak dimasukkan. Kadangkala. Jadi, yang di sebelah kanan, paling kiri, sebelah paling kiri itu dibagi. Kadang-kala orang menyelesaikannya langsung aja, U sama dengan F dalam kurung 4X kurang 3Y, full stop. Angka 3-nya diabaikan, karena dia konstanta. Sampai di sini mengerti? Paham Ibu, tapi kayaknya kalau disuruh kerjakan masih belum hafal cara-caranya. Sekarang jam berapa? Masih nutut nggak ya? Nutut ya? Oke, kalau gitu coba pakai GeoGebra. Ibu bantu Ibu pakai GeoGebra, Bu. Tutup ini dulu nih. Kita akan menggambar yang disebut sebagai kurva karakteristik. Siapa yang bisa bantu? Siapa aja boleh deh. Siapa aja boleh bantu Ibu buka ini. Apa namanya? Nah, yang biasa aja. GeoGebra klasik boleh. Masih boleh. Oke. Nah ya. Tadi kita punya persamaan karakteristik kita 2, toh?
Yaitu ada si dan ada eta. Kita gambar yang mudah dulu, yaitu si sama dengan X. Ya, sekarang si-nya itu kita ubah jadi konstanta. Ini konstanta, bebas merdeka. Jadi si itu bisa mulai dari si jadi 0, si-nya jadi 1, si-nya jadi 2. Artinya apa kalau si sama dengan X? X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Coba gambarkan beberapa X dengan X sama dengan 1. Terus gambarkan beberapa buah. Rapat deh, jangan terlalu jauh-jauh. Eh, teringatnya kalau GeoGebra bisa pakai ini nggak? Bisa pakai program nggak? For ini nggak bisa ya? Program apa gitu? Eh, bisa harusnya ya. Jadi for-nya I-nya nanti mulai dari negatif 2 sampai 4 gitu nggak bisa ya? Kayak Oh, Maple gitu loh atau MATLAB. So. Ya udah kalau nggak bisa. Lanjut aja. Yang X sama dengan tambah lagi ada 2 buah lagi ke kiri dan ke kanannya. Negatif 2 sama 2. Oke, nah sekarang. Tadi kita punya eta. Eta kita adalah apa tadi? 4X kurang 3Y ya. Nah, sekarang kalau eta sama dengan 0, berarti kayak mana gambarnya? eta sama dengan 0 berarti Berarti, negatif 3Y. nah, tulis lah. Dan eta itu nanti jadi Nah, kalau eta sama dengan 0 berarti apa? Coba Y-mu sama dengan apa? Hehehe, nggak gitu dong, Nak. Coba. Berapa gradiennya? variabelnya Iya kan? Eta sama dengan 4X kurang 3Y. Sekarang etanya saya ganti dengan 0. Berarti X sama enggak dengan ini 4X sama dengan 3Y toh? iya. Ya nggak sih? Iya. Berarti sama dengan apa? Nah, itu kalau 0. Sekarang kasih bilangan untuk 1. Kalau etanya sama dengan 1. 4X sama dengan 3Y. Yes, gambar yes. Makanya kalau pakai GeoGebra cepet. Kalau nah, berarti keliru tuh gambarnya. Dia harus sejajar. Gambarmu bertolak belakang itu. Salah, terbalik. Kamu punya terbalik. Nah, Nah, harus sejajar ya. Nah, itu kalau angkanya 1 ya. Nah, beri bilangan beberapa buah bilangan. Negatif 1, negatif 2, whatever. Wes. Nah, terus dan seterusnya. Nah, yang dikerjakan sekarang ini namanya kurva karakteristik. Bisa dipahami? Solusi iya. kita ada di perpotongan dari 2 buah garis tersebut. Coba perhatikan kan persamaannya banyak tuh. Maka Iya, Pak. fungsinya itu ada di situ dan seterusnya. Ini namanya kurva karakteristik. Jadi kalau menyelesaikan PDB orde 1, maka menyelesaikannya dapat persamaan karakteristik, kemudian gambarkan kurva, baru kemudian selesaikan persamaan tadi. Sampai di sini bisa dipahami. Berarti untuk penyelesaiannya nanti X sama dengan ini, Iya. jadi potongnya gitu. Mm-mm. Nanti gambarnya macam-macam. Ini yang sederhana sih, karena dia konstanta. Oke? Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba lagi soal yang lain? Ibu Masih Bu, boleh saya nggak? izin bertanya Bu. Gimana Mas? Itu saya masih bingung titik potongnya itu yang Mana aja, makanya keluarga dia nak. Makanya keluarga, kan fungsi kan? Fungsi apa tadi? Fungsi eta ya, fungsi dalam kurung 4X kurang 3Y. Nah, itulah. Jadi solusinya banyak sekali. Baru nanti pada saat kita berikan nilai awal, batasan, baru kita punya solusi yang khusus kayak gitu. Oke, baik Itu Bu. maksudnya, ya. Jadi PDP ini jauh lebih luas solusinya itu keluarga gitu loh. Bawa keluarga besar lagi dia. Ini metode yang pertama, ya. Nah, metodenya banyak nanti. Ada metode Lagrange lagi. Oke,
Ibu pengen kalian paham dulu ini. Teringatnya tadi yang latihan, ada yang bermasalah nggak untuk latihan yang dikumpulkan? Sudah bisa semua belum? Tadi disuruh saya skip belum ada masalah. Latihan 3 nggak ada masalah. Latihan 3 aman? Enggak. Ya, aman ya? Belum, Bu. Belum Masih aman, bingung, Bu. Bu. Masih Belum ada aman. yang kebingung. Coba di stop share yang ini, Ibu lihat yang nggak aman yang mana. Ada sih nggak aman barang. Mana yang nggak aman yang mana? Mbak share. Latihan 3 ya. Latihan 2 kayaknya ada ya. Latihan 2 kayaknya kalau latihan 1 yang sulit udah diselesaikan ya kan. Latihan 2 kayaknya cuma first derivatif deh. Nah, latihan 3 coba yang nggak aman yang mana? Monggo. Ayo silakan ya siapa yang mau share screen dipoto dulu jawabannya. Ibu mau lihat yang nggak amannya di mana. Sabina katanya nggak aman tadi. Tadi siapa bilang nggak aman? Ayo cepetan, Rek. Oh, Zuhur sudah. Bentar, Bu, nyari filenya, Bu. File hilang. Nomor berapa, Mbak? Saya nggak aman. Sepertinya banyak, nggak, Bu? Nggak remah. Satu aja ya, kayaknya nggak nutut waktunya. Atau selain Mbak Sabina boleh juga, yang lain boleh share. Mungkin ada yang udah ketemu duluan. Nah, atau sama masalahnya dengan Sabina. Oke, wes. Nomor berapa? Udah Zuhur. Nah ini. Coba ini, coba ini. Ini, Bu, nomor 5, Bu. Itu Itu gimana banyak nggak tahu. menyelesaikannya? Iya, gimana menyelesaikannya? Kamu pakai apa? Teknik apa? Itu kan PDB orde 2 non homogen. Ya, PDB orde 2 non homogen. Berarti diselesaikan dulu homogennya iya. Nah, ini udah ada homogennya. Jadinya berapa ini? Sebelah kanannya kan berarti Y tambah 1 ya. Jadi pemisalannya apa? Kamu pakai apa yang non homogennya? Nah ini sudah benar untuk homogennya. Pemisalan. Oh ini saya di atas ini ya pemisalanmu. Bentar, bentar Ibu. Turun lagi nak. Kamu pakai apa? AY kuadrat. Nah, ketinggian ini pemisalan. Oh nggak apa-apa sebenarnya. AY kuadrat tuh nanti dia terderivatifkan. Nah ini udah bisa kayak gini. Terus substitusi, ya kan? Terus, ya sudah tinggal ubah
ke bentuknya. Mana terakhir? Ya, kamu dapat A, B, C. Iya, wes, benar. Ya, A-nya pasti nol. Karena kan tadi second derivative. Nah, tinggal di sini bukan solusinya bukan Y ya. Balik ke U, nak. Nah, solusinya bukan Oh, Y, itu yang pakai U X koma Y gitu. iya kan kamu jangan Y solusinya. Solusinya kan U. X koma Y. Peubahnya U. Iya, peubahnya U. Kalau kamu ini masih solusi PDB-nya. Ya. Jadi U sama dengan solusi homogen ditambah dengan solusi non homogen. Nah, terus pada solusi homogen itu kan ada konstanta tuh, ya kan? Konstantanya ada C1, C2. Coba tengok naik ke atas lagi apa solusi homogennya. Solusi homogen kan dia kembar ya? Oh enggak deh, enggak kembar. Berarti kan ada dua nih, solusi homogennya masih belum tepat. R pada sama dengan satu. Akar satu, oh cuma satu ya. Berarti solusi homogennya keliru mas ini. Ya kalau dia akarnya sama, gimana dong solusinya? Ya, ini kan berarti akarnya Iya, sama. Bu. Nah, Iya, Bu. berarti Y sama dengan nih kalau solusi homogen yang apa ya, yang akarnya kembar kan berarti Y sama dengan C1 E pangkat R X. Berarti kan di situ nggak X lagi. Perhatikan kamu punya itu Y loh ya. Kamu Y, duduk X. Oh, Karena nggih, Bu, nggih. kamu punya Y ya, kamu punya Y. Jadi di sini nggak X tapi Y ya. Jadi pemisalannya juga E pangkat RY ya nak. Iya, nggih, Bu. Berarti Nah, itu yang homogennya kurang C1 E pangkat Y nggih, Bu. jadi E pangkat C. Jadi kan harusnya C1 E pangkat R-nya R-nya 1 ya. Pangkat Y ditambah C2 Y E pangkat Y kan gitu. Ya nggak sih? Talita, coba Ibu nulis. Malesnya Ibu nulisnya hilang ini loh, geli. Nah, jadi kalau solusi ini Ibu bicara solusi yang umum dulu ya. Nah, kan hilang kalau Ibu nulis. Coba, Bismillah, jangan hilang lagi ya. Sama dengan kan hilang lagi. Nggak bisa Ibu tulis. Asal nulis Tapi di itu sini masuk, Bu. Di mana Zoom. masuk. Iya, Tapi barusan Ibu nggak masuk. bisa neruskan hilang soalnya. Iya, Bu, itu. Oh, di tempat kalian kelihatan ya? Waduh. Mana caranya Ibu nggak bisa masuk ke situ? Ah, kalian bisa lihat ya hebat. Di tempat Ibu aja berarti yang ngangong dia nih. Ini aja deh Ibu bantu Ibu nulis. Apa Mbak Sabina? Tulis di sampingnya ini, Sabina. Ah, itu U. Nah, sekarang kita cerita solusi untuk yang homogennya ya. Berarti U X, Y sama dengan Angel kan? X, Y. Ibu nggak bawa pen kan Ibu di rumah. Kalau pakai teks Mbak, biar cepet non. U dalam kurung X, Y sama dengan. Nah, itu kan harusnya C1 E pangkat Y. Ya, tulis saja dulu. E pangkat Y. Tanda caping. Pangkat Y tambah C2 Y kali Y. E pangkat Y. Kan gitu. Sekarang baru kita ubah bahwa C-nya itu haruslah fungsi apa? Fungsi yang tidak diintegrasikan. Apa yang tidak diintegrasikan? Yang tidak diintegrasikan di situ adalah X. Berarti U X, Y sama dengan fungsi X. Kan gitu. Sekarang fungsi X. Kamu menulis apa? F K, G K, whatever. F X ya. E pangkat Y ditambah fungsi X lainnya apa? G K
G, jangan F lagi, atau Y, E pangkat G. Nah, ini adalah solusi homogen. Paham? Jadi Paham. nanti di bawah, iya kan ini homogen masih. Nah, padahal kita punya apa? Non-homogen. Nah, non-homogennya kan kamu udah pakai pemisalan tuh, bahwa karena sebelah kanannya bentuk polinom, walaupun di situ adalah fungsi linier, maka pemisalannya boleh polinom. Metode yang kamu gunakan namanya undetermined coefficient. Iya. Jadi kamu menggunakan metode undetermined coefficient atau koefisien tak tentu. Di sini kamu gunakan Y kuadrat tambah BY tambah C dan seterusnya. Bisa ya? Nah, terus sampai ke bawah tuh. Nah, Ibu merem ya untuk dapatkan ABC-nya ya. Anggap benar, boleh? Anggap benar. Berarti nanti tinggal tambahin ya. Apa dapat A-nya apa? A-nya 0, B-nya negatif 1, C-nya negatif 1. Jadi pemisalan kamu jadinya apa? Iya. Pemisalannya menjadi apa? A-nya kan 0. Berarti negatif B-nya negatif 1, negatif B kali Y, negatif 1 kali Y dikurangi 1. Udah selesai. Nah, tambahin yang non homogen ya Mbak ya di bawah. Oke, gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Ini waktunya mepet. Ntar lagi ada kelas lagi, Ibu. Dah? Bisa dipahami? Ingat ya, jadi nah, yang lainnya sama ya, yang lainnya nomor-nomor berikutnya ya gitu juga. Intinya, kamu kerjakan dia secara PDB, semuanya PDB Ibu lihat itu. Nomor 10, 9, semuanya PDB ya. Nomor 10 bisa ya. Aman nomor 10? Kalau tidak ada jawaban aman. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kerjakan LKM-nya diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Rumahnya tapi belum bisa dibuat. Oh, Ibu nyerah banget deh kalau udah masuk SMP-nya masih belum berhasil ya. Nanti kalau udah berhasil, keep dulu aja, nanti kita kumpulkan bareng. Nanti begitu berhasil, nah submit deh di sana. Ibu close cukup pertemuan kita siang hari ini. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi, Rek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Sama.